terjadi. Jika telah terjadi, maka akan ada masa transisi antara tanda kecil dan tanda besar kiamat. Lalu muncullah para perusak di muka bumi. Dajjal muncul dan menjelajahi bumi dan menyesatkan manusia. Danau Tiberias menjadi tanda kemunculan Dajjal. Lalu muncul kaum Ya'juj dan Ma'juj yang juga diizinkan Allah Subhanahu wa Ta'ala keluar dari pengasingannya. Makhluk Allah yang jumlahnya sangat besar itu akan melumat apa saja yang ada di muka bumi. Danau Tiberias juga akan menjadi saksi akan kemunculan makhluk buas ini. Sementara krisis pangan akan melanda bumi hingga tak ada sedikit pun makanan tersedia. Lalu bagaimana nasib orang-orang mukmin? Pemirsa, semua itu akan menjadi sajian kami dalam Berita Hasanah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Danau Tiberias, danau air tawar yang terletak di antara bagian bawah dataran tinggi Golan, Suriah dan dataran timur kota Galilea, Palestina, menjadi saksi akan nubuat Rasulullah SAW bahwa menyusutnya debit air danau ini akan menjadi tanda akan datangnya Dajjal menjelang hari kiamat. Garis pantai Danau Tiberias membentang sepanjang 53 km dengan luas 166 km persegi. Bagian terdalam dari danau ini mencapai kedalaman 46 meter. Danau ini secara geografis memang terletak di wilayah Palestina dan Suriah, tetapi secara politis saat ini dikuasai oleh penjajah Zionis Israel. Danau yang terletak pada posisi 213 di bawah permukaan laut ini terhitung sebagai danau air tawar terendah di dunia. Dan danau kedua terendah secara umum setelah Laut Mati yang airnya 9 kali lebih asin dari laut biasa. Danau ini menjadi sumber air bersih bagi penduduk Israel untuk pertanian, sanitasi, dan air minum. Orang-orang Yahudi membangun permukiman mereka di tepi Danau Tiberias, juga resort dan penginapan bagi petinggi militer Israel, mengingat posisinya yang berdekatan dengan perbatasan Palestina dan Suriah, sebagai antisipasi penyusupan pihak-pihak yang tidak mereka kehendaki. Wilayah ini pun menjadi kawasan wisata elit bagi militer dan pemerintah Israel. Bagi kaum Nasrani, kawasan ini juga menjadi tempat penting dan bersejarah. Di kawasan inilah Nabi Isa alaihi salam banyak menampakkan mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara bagi umat Islam, tempat ini sangat istimewa karena di tempat inilah yang dikatakan Rasulullah SAW sebagai danau yang jika airnya mengering sebagai tanda kemunculan Dajjal. Saat ini permukaan air Danau Tiberias telah mengalami penyusutan. Ini tentu menjadi musibah bagi kita semua karena masa kemunculan Dajjal semakin dekat. Saat kedatangan Dajjal, dia akan membawa fitnah yang besar bagi umat Islam di mana saja mereka berada. Sebagian besar manusia terkena fitnah ini. Sang Dajjal saat kemunculannya mengaku sebagai Tuhan, mengaku sebagai memiliki surga dan neraka. Beberapa informasi dari Nabi SAW menyebutkan bahwa kaum wanita adalah yang terbanyak mendatanginya, sehingga para laki-laki pulang menemui ibu, putri, saudari, dan bibi mereka, lalu mengikat mereka dengan kuat karena khawatir wanita-wanita itu keluar menemui Dajjal. Oleh karena itu, Rasulullah SAW bersabda, "Hal yang paling saya takutkan akan menimpa kalian adalah Al-Masih Ad-Dajjal." Informasi nubuat dan prediksi Rasulullah SAW bahwa menyusutnya air Danau Tiberias menjadi tanda dekatnya masa kemunculan Dajjal berasal dari Nabi SAW yang mendapatkan laporan dari seorang Nasrani Syam dan kawan-kawannya yang sempat bertemu Dajjal di sebuah pulau asing. Sumber ini diceritakan oleh Fatimah bin Qais radhiyallahu anha. Dia berkata, "Saya mendengar juru panggil Rasulullah SAW menyeru, 'Salat jamaah, salat jamaah.' Sebuah panggilan yang biasanya hanya diserukan pada waktu sholat atau apabila ada sesuatu yang sangat penting." Fatimah binti Qais kemudian melanjutkan kisahnya. "Maka saya pun pergi ke masjid dan sholat bersama Rasulullah SAW.
dan saya berada pada syaf pertama para wanita. Ketika Rasulullah SAW selesai sholat, beliau duduk di atas mimbar. Beliau tertawa, kemudian berkata, "Hendaklah masing-masing tetap di tempat. Tahukah Anda semua mengapa saya kumpulkan?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih tahu." Beliau SAW bersabda, "Bukan karena suatu kabar gembira, bukan pula karena suatu ancaman, tetapi karena Tamim Ad-Dari yang tadinya seorang pemeluk Nasrani telah datang menyatakan keislamannya dan menceritakan kepadaku kejadian yang sesuai dengan yang pernah aku sampaikan kepada kalian semua tentang Al-Masih Ad-Dajjal. Dia menceritakan kepadaku bahwa Tamim Ad-Dari berlayar dengan 30 orang dari kawasan Lakhm dan Juzam. Lalu ombak besar membuat mereka terombang-ambing di lautan sebulan lamanya, hingga akhirnya mereka terdampar di sebuah pulau di arah timur matahari. Mereka pun turun dan duduk beristirahat dekat kapal mereka, lalu memasuki pulau tersebut. Mereka kemudian bertemu dengan makhluk melata yang dipenuhi bulu. Saking banyak bulunya, mereka sampai tidak tahu mana bagian depan dan bagian belakangnya. Kemudian mereka berkata, "Makhluk apakah engkau ini?" Makhluk itu berkata, "Aku adalah Jassasah." Jassasah dalam bahasa Arab artinya pengintai. Mereka bertanya, "Apa itu Jassasah?" Makhluk itu menjawab, "Pergilah kalian menemui laki-laki yang ada di gedung besar sana. Dia sangat ingin mendengar berita dari kalian." Tamim berkata, "Ketika makhluk itu menyebut nama seorang laki-laki, kami takut bahwa makhluk itu adalah setan. Maka kami pun bergegas pergi sampai kami menemukan bangunan besar itu, lalu masuk ke dalamnya. Di sana ada seorang manusia yang paling besar dan paling kuat yang pernah kami lihat. Kedua tangannya terbelenggu ke lehernya di antara kedua lutut dan sikunya. Kami berkata, 'Celakalah engkau, makhluk apakah engkau ini?' Dia menjawab, 'Kalian mampu menemukanku? Beritahu saya siapa kalian ini.' Tamim Ad-Dari dan rombongan menjawab, 'Kami adalah orang-orang Arab. Kami naik kapal laut. Tiba-tiba ombak pasang dan kami pun terombang-ambing selama 1 bulan sampai akhirnya terdampar di pulau Anda ini.' Laki-laki besar itu berkata, 'Beritahukan kepada saya tentang kebun kurma Baisan.' Kami berkata, 'Tentang apanya yang ingin engkau ketahui?' Dia berkata, 'Tentang pohon-pohon kurmanya. Apakah masih berbuah?' Kami berkata, 'Ya.' Makhluk itu berkata lagi, 'Ketahuilah, kurma-kurma itu hampir tidak lagi berbuah.' Makhluk itu kembali bertanya, 'Beritakan kepadaku tentang Danau Tiberias.' Kami pun berkata, 'Tentang apanya yang ingin engkau ketahui?' Dia berkata, 'Apakah di sana ada airnya?' Kami menjawab, 'Danau itu banyak airnya.' Dia berkata, 'Ketahuilah, airnya tak lama lagi akan habis.' Makhluk itu bertanya lagi, 'Beritahu saya tentang sumber air Zagan.' Kami berkata, 'Tentang apanya yang ingin kau ketahui?' Dia berkata, 'Apakah masih banyak airnya? Apakah penduduk sekitarnya memanfaatkan airnya untuk bercocok tanam?' Kami menjawab, 'Ya, airnya banyak. Penduduk sekitar memanfaatkannya untuk bercocok tanam.' Dia berkata, 'Beritakan kepada saya tentang nabi kaum yang Ummi. Apa yang telah dilakukannya?' Tamim Ad-Dari dan rombongan menjawab, 'Dia telah muncul di Mekah dan tinggal di Yasrib atau Madinah.' Makhluk itu berkata, 'Apakah orang-orang Arab memerangi mereka?' Kami menjawab, 'Ya.' Makhluk itu berkata lagi, 'Apa yang dilakukannya kepada mereka?' Maka kami pun memberitahunya bahwa telah tampak para pengikutnya dari kalangan orang-orang Arab, mereka mematuhinya. Dia berkata lagi, 'Itu sudah terjadi?' Kami menjawab, 'Ya.' Dia berkata, 'Jika demikian, maka yang terbaik bagi kalian ialah mematuhinya. Aku beritahukan kepada kalian siapa sesungguhnya aku ini. Aku adalah
Al-Masih Ad-Dajjal. Hampir datang waktunya aku diizinkan keluar, lalu akan berjalan mengelilingi bumi. Tidak satu kampung pun yang tidak kusinggahi dalam waktu 40 malam, kecuali Mekah dan Taibah. Karena keduanya diharamkan atasku, setiap kali aku berusaha untuk memasuki salah satu dari keduanya, aku akan dihadang oleh malaikat yang memegang pedang, mengusir saya menjauhi kedua kota itu. Setiap celah kota itu dijaga oleh para malaikat. Fatimah binti Qais yang mendengar dan menuturkan cerita ini berkata, Rasulullah SAW menghentakkan tongkat beliau ke mimbar dan berkata, inilah Taibah, inilah Taibah. Maksud beliau Taibah itu Madinah. Bukankah saya pernah menyampaikannya hal seperti ini kepada kalian? Para hadirin menjawab, benar. Rasulullah SAW melanjutkan, sesungguhnya apa yang disampaikan oleh Tamim membuatku kagum, karena sesuai dengan yang pernah saya sampaikan kepada kalian tentang Dajjal, Madinah, dan Mekah. Dajjal berada di Laut Syam atau Laut Yaman? Bukan, tetapi dia ada di timur. Dia ada di timur. Dia ada di timur. Beliau pun memberi isyarat dengan tangannya ke arah timur. Fatimah melanjutkan penuturannya. Maka saya pun menghafalnya dari Rasulullah SAW. Hadis riwayat Muslim. Hadis panjang yang diriwayatkan Imam Muslim ini menyebutkan bahwa salah satu tanda akan keluarganya Dajjal yang ditemui Tamim Ad-Dari adalah jika air danau Tiberias mengering. Saat itulah Dajjal muncul. Israel saat ini dilanda kecemasan yang tinggi karena debit air danau berkurang secara signifikan. Karena hal ini berpengaruh besar terhadap sektor pertanian, bahkan masa depan mereka di bumi penjajahan. Semenjak tahun 2004, pemerintahan Zionis memberi tanda untuk mengontrol debit air danau. Sungguh mengejutkan, semenjak tahun 2004, permukaan danau mengalami penyusutan setinggi 16 meter. Bahkan Menteri Pertanian Israel menyatakan secara terbuka melalui kantor berita mereka bahwa debit air danau Tiberias mengalami penyusutan yang mengkhawatirkan. Berita ini tentunya tidak saja menjadi ancaman bagi rezim Zionis Israel, tetapi juga bagi kita umat Islam. Karena penurunan permukaan air danau Tiberias adalah salah satu tanda dekatnya waktu kemunculan Dajjal.